Para jamaah lurus dan rapatkan shaf. Isi shaf-shaf yang masih kosong, terutama shaf depan. Jangan meluangkan, merenggangkan shaf. Kepada para jamaah yang masih dalam perjalanan, mohon segera dipercepat langkahnya. Kepada ibu-ibu, mohon dikondisikan shafnya supaya tetap lurus, rapat. Dan untuk adik-adik, anak-anak, mohon dikondisikan untuk tertib selama sholat Id berlangsung. Istawu wa'tadilu aqimu sufufakum wa tarasaw wasuddul khalal. Mohon rapatkan shaf, keluar dari sajadah sendiri tidak apa-apa. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
من أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاصعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id Masjid Mujahidin Benteng Pancasila Mojokerto. Di tempat ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan khairud doa, sebaik-baik doa, itulah kalimat hamdalah, meyakini bahwa seluruh nikmat itu hanya datang dari Allah, bukan karena kecerdasan dan kepandaian kita, bukan karena kecerdikan dan kejeniusan kita. Semua nikmat yang Allah berikan terima beres, telah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Diturunkan rinciannya pada saat takdirul umri, ketika bayi usia 4 bulan. Diturunkan rinciannya secara baku pada saat malam Lailatul Qadar. Itulah takdirus sanawi, takdir tahunan. Maka keberadaan kita di tempat ini sudah tertulis, tercatat. Maka tidak ada yang kita ungkapkan pada pagi ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Memanfaatkan seluruh nikmat-nikmat ini sebesar-besar pengabdian kita kepadanya dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Itulah syukur yang sebenarnya. Kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur,
fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak membutuhkan sedikit pun makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qudwah dan uswah kita, manusia yang wajib kita ikuti. Segala apa yang keluar dari beliau, bahasa tubuhnya, raut mukanya, gerak-geriknya, pola pikirnya, segala amal perbuatannya tidak lain adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Karena tidaklah keluar dari beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Semoga kita kelak dipertemukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, berkumpul di telaga beliau untuk menikmati airnya yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Gelas-gelas minumnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum air telaga beliau akan dihilangkan haus untuk selamanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bakal terusir dari telaga beliau. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan amal ibadah atau menyerupai ibadah tanpa dasar perintah, contoh, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal wafat beliau. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Sebulan penuh kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melaksanakan ibadah siam. Kita isi juga Ramadan dengan qiyam, dengan berbagai macam amal ibadah, yang semua amal ibadah itu bermuara kepada ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat kita, puasa kita, semuanya berujung kepada ampunan. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu, al-jumu'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratul lima bainahunna, adalah peleburan dosa di antara keduanya. Demikian pula yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia melakukan puasa, dia melakukan salat karena iman, berharap pahala dari Allah, maka dijanjikan mendapatkan ampunan darinya dosa-dosa yang lalu. Demikian pula apa yang kita keluarkan dari rizki yang Allah karuniakan kepada kita, berupa zakat, berupa sedekah. Zakat, khud min amwalihim tutahhirhum, khud min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, ambil zakat dari orang-orang yang mampu sebagai kewajiban untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Demikian pula sedekah yang bersifat sunnah. Kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'at, sedekah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Demikian pula amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan di bulan Ramadan, semua bermuara kepada ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya,
tidak berlebihan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan raghima anf, celaka man adraka Ramadan lam yukfarulah. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan, keluar darinya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh celaka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tentu ampunan ini akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala apabila semua amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah, fa insyaallah apa yang dijanjikan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulnya, pasti akan terbukti. Sekalipun kita tidak mengetahui apakah benar kita telah mendapatkan ampunan itu, karena memang tidak ada satupun informasi dari langit bahwasanya kita telah mendapatkan ampunan. Tugas kita bukan mencari tahu apakah kita sudah dapat ampunan atau tidak, tetapi tugas kita adalah bagaimana memenuhi persyaratan amal ibadah kita ini agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tentu tidak keluar dari dua syarat yang paling utama: al-ikhlas, murni lillah, semata-mata karena Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah, yaitu muwafaqatun li sunnati Rasulillah, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dua syarat ini terpenuhi, fa insyaallah amal-amal ibadah kita akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Sekalipun kita tidak wajib untuk mencari tahu tentang apakah amal kita diterima atau tidak, maka penuhi persyaratan itu dengan baik. Kalau kita sudah memenuhinya, maka pupuklah dalam jiwa kita ini khauf dan roja, yaitu takut dan harap kepada Allah Jalla wa'ala. Merupakan dua sifat seorang mukmin yang merupakan ibadah hati. Di samping hubbun, cinta kepada Allah, ada khaufullah, takut kepada Allah, ada roja, berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan kita, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, setelah membangun Ka'bah, kurang apa beliau? Beliau disifati dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat perintah dan larangan. Fa'atammahunna, semua ditunaikan dengan baik. Karena memang beliau disifati wa Ibrahimul ladzi waffa. Ibrahim adalah orang yang memenuhi apa saja yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi beliau masih tetap berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa ini diabadikan pada ayat 127 dalam surah yang sama. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Para bapak saudara sekalian, lihat Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, masih berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan ada ketidakpastian, ada sesuatu
yang belum membuat yakin Nabi Ibrahim bahwa amalnya diterima. Ini tidak lain bukan karena kita tidak yakin bahwa amal kita tidak diterima, akan tetapi seorang mukmin wajib menghidupkan harap, roja kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita dianjurkan berdoa setiap hari setelah salat subuh agar amal-amal kita diterima, sehingga yang kita ucapkan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. 3 permintaan kita, karena 3 perkara ini saling berkaitan. Amal kita tidak akan diterima tanpa dasar ilmu. Maka pertama yang kita minta adalah ilmu. Dan amal perbuatan kita ini tidak akan diterima oleh Allah hanya karena dirusak oleh makanan, minuman, pakaian yang haram. Maka 3 ini saling berkaitan, dan kita minta setiap hari, terutama agar amal perbuatan kita, ibadah yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala melalui doa yang kita ucapkan. Demikian pula takutlah kita kepada Allah kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Begitulah para sahabat Nabi, generasi terbaik umat, generasi yang direkomendasi untuk diikuti. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut kalau amalnya tidak diterima, sehingga ketika turun surah Al-Mu'minun 23 pada ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri sementara hati-hati mereka itu takut. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ayat ini turun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzi yasrikun wa yashrabul khamra wa yaznun?" Wahai Rasul, apakah mereka ini adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum khamr, ataukah dia berzina? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Aisyah, "Ya binta Siddiq, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, humul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun wa yakhafuna ay yuqbala amalahum." Mereka justru adalah orang-orang yang melaksanakan salat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang bersedekah, akan tetapi mereka takut kalau amal-amal mereka tidak diterima. Inilah khauf, takut, bukan takut karena berbuat maksiat. Inilah takut tingkat tinggi. Mereka jauh dari perbuatan maksiat, mereka selalu beramal soleh, tetapi mereka tetap takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut kalau amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah kita lakukan ini, tak satu pun kita bisa menjamin diri kita bahwa amal kita telah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ittiba, mengikuti para salafus salih di dalam menggantungkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah, kemudian menghidupkan jiwa khauf, takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala,
bukan hanya takut karena kita berbuat dosa, tapi takut karena amal perbuatan kita tidak diterima. Inilah cara agar kita senantiasa terjaga dari amal perbuatan yang selalu kita harapkan terus menerus, agar tetap apa yang telah kita lakukan ini nanti berjumpa sampai Ramadan berikutnya tetap terpelihara, tetap terjaga. Sehingga para ulama, sekalipun tidak ada satupun hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang ciri dan tanda apakah amal kita diterima atau tidak, tapi para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, anna muda'awatus siyami Ramadan, anna muda'awatus siyami ba'da siyami Ramadan, sesungguhnya kebiasaan puasa setelah melaksanakan puasa Ramadan, min alamati qabuli syahri Ramadan, merupakan tanda alamat dikabulkannya amalan-amalan di bulan Ramadan. Sehingga para ulama kemudian menjadikan satu statement secara umum bahwasannya inna alamata qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha, sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kebaikan kita al-hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan amal soleh yang kita lakukan sesudahnya. Maka kita bisa menilai diri kita sendiri, kalau selama Ramadan ini apakah kita diterima oleh Allah amal perbuatan kita. Lihat nanti sesudah Ramadan, apakah kita masih tetap rajin puasa, apakah kita masih tetap baca Quran, apakah kita masih tetap bersedekah, ataukah masih kita banyak melakukan ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. Sekalipun Allah dan Rasulnya tidak menunjukkan tanda-tanda secara qat'i, secara pasti bahwa amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita bangun hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, jangan lupa bangun hubungan baik kita dengan sesama manusia, agar kita tidak dibinasakan sebagaimana orang-orang ahlul kitab, khususnya Yahudi. Kata Allah dalam surah Ali Imran pada ayat 112, duribat alaihimudz dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah di mana saja mereka berada, kecuali mereka membangun hubungan baiknya dengan Allah, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, membangun hubungan baiknya dengan sesama manusia. Selama Ramadan kita sudah membangun hubungan baik kita dengan Allah, maka bagaimana dengan hubungan baik kita dengan sesama manusia? Maka tidak ada perintah utama setelah membangun baik, membangun hubungan kita dengan Allah, tidak lain membangun hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama dan utama adalah walidain, kedua orang tua. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara itu. Setelah Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kalian diperintahkan untuk, yakni agar jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kemudian setelah itu dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Demikian pula di ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Sembahlah Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Di antara kita belum tentu menjadi orang tua, belum tentu menjadi bapak, belum tentu menjadi ibu. Mungkin kita masih muda, belum menikah. Kalaupun sudah menikah, mungkin kita sampai hari ini belum dikaruniai anak. Belum tentu kita jadi bapak, belum tentu kita jadi ibu. Tapi yang pasti kita pernah menjadi seorang anak. Seorang anak yang terlahir dari rahim seorang wanita. Itulah ibu kita. Maka datangi ibu kita. Mungkin yang telah lama berpisah, atau mungkin hari ini kita belum berjumpa dengannya, ibu dan bapak kita. Jangan sekali-kali kita mendatangi siapapun sebelum mendatangi keduanya, karena dia atau keduanya merupakan prioritas sebelum kita berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Baru setelah itu wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Sebelum kau datangi anak yatimmu, sebelum kau datangi orang miskinmu, sebelum kau datangi karib kerabatmu, datangi dulu kedua orang tuamu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin di antara kita ada yang sudah tidak berjumpa dengan ibu bapaknya. Jangan lupa selalu mendoakan keduanya. Doakan ibu dan bapak kita agar diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dan diberikan kasih sayangnya. Karena kita adalah sebagai seorang muslim yang harus selalu menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita, baik ketika masih keduanya ada, ataupun juga ketika keduanya keduanya sudah tidak ada di muka bumi ini. Bagaimana caranya berbuat baik kepada ibu dan bapak kita yang sudah meninggal? Abdullah bin Umar ketika bersama Ibnu Dinar, dia bertemu dengan putra dari teman Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar ketika itu sedang mengendarai khimar. Dia turun, kemudian teman dari putra Umar bin Khattab itu dinaikkan di atas khimarnya, dikasih imamah, ditutupi. Kata Ibnu Dinar, wahai Abdullah bin Umar, orang Arab pedusunan ini suka yang sederhana, jangan berlebih-lebihan. Kata Abdullah bin Umar, tahukah kau bin Dinar, orang ini adalah anak dari sahabat Umar bin Khattab. Anak dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah bapaknya. Dia punya teman, temannya punya anak. Anak bertemu dengan anak. Abdullah bin Umar bertemu dengan putra sahabat bapaknya. Sampai seperti ini. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Umar, inna abarral birri ayyasila ahla wuddi akhi ahla wuddi abi. Sesungguhnya di antara berbakti kepada kedua orang tua yang terbaik adalah menyambung hubungan baik, silaturahmi, silatul ukhwah kepada orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Sekalipun bapak kita sudah tidak ada, ibu kita sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, datangi karib kerabatnya, datangi teman-temannya. Inilah cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau bagi para pemuda, anak-anak, jangan lupa, antum masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu pintu surga, yaitu pintu berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kau lakukan apapun, jangan kau pergi kemanapun sebelum kau pergi menemui ibu bapakmu. Inilah cara untuk berbakti kepada Allah terbaik.
ketika seorang sahabat Nabi bertanya, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasul? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha, salat tepat pada waktunya. Inilah cara mentauhidkan Allah. Summa ayya Rasul, apalagi wahai Rasul? Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayya Rasul, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad membela agama menghadapi musuh-musuhnya. Itulah jihad fi sabilillah. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, berbakti kepada kedua orang tua lebih tinggi kedudukannya daripada berjihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah, kalau dia mati syahid, kalau dia mati syahid mendapatkan 6 keutamaan. Tapi amalan ini masih ada yang lebih tinggi kedudukannya. Apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat untuk ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, ahayyu walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, na'am. Farji ila walidaik, pulang, kembali kau kepada kedua orang tuamu. Fafihima fajahid, berbakti kau kepada keduanya adalah jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beruntunglah kalian hari ini yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya. Demikian pula yang masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan ibunya yang telah melahirkannya, menyusuinya, dan juga mengasuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa man ahakku bihusni sahabati, siapa orang yang paling pantas untuk aku wujudkan kebaktianku kepadanya? Nabi menyebutkan ummuk, ibumu. Summai ummuk, ibumu. Summai ummuk, ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian summaman, siapa lagi wahai Rasul? Abuk, bapakmu. Disebut oleh Nabi 3 kali ibu, baru kemudian bapak. Karena keutamaan ibu, karena dia telah hamil, karena dia telah melahirkan, taruhannya antara hidup dan mati, dan juga karena dia telah menyusui kita selama 2 tahun, atau paling tidak ASI eksklusif 6 bulan kita telah disusui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kau datangi siapapun, datangi dulu kedua orang tuamu. Doakan keduanya agar keduanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan kasih sayangnya. Kalau sekarang putus silaturahmi, segera sambung silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maka setelah kita bangun hubungan baik kita dengan Allah, dan kita bangun hubungan baik kita dengan sesama manusia, semoga dengan cara inilah kita akan hidup di dunia ini, hidup dengan bahagia. Kelak nanti di akhirat kita pun akan berjumpa dengan orang-orang yang beriman di antara keluarga-keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, dan Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk mempertahankan amalan tersebut sampai berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا منزل البركات، ويا قاضي الحاجات في البر والبحر إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، ونجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا وكل جميع أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.